Malam ini kita masuk ke pertemuan ke-6, membahas mengenai segmentation using RFM. Ini sesuai dengan permintaan siapa kemarin ya? Yang pengen tugas UAS-nya pakai B2B. Siapa kemarin yang minta ya? Yang minta B2B kemarin siapa? Untuk UAS. Lupa ya. Oke, no worries. Nah, jadi seperti yang telah kita pelajari di dalam Sostek, di mana untuk B2B kita mengetahui posisi kita saat ini, perusahaan kita, dan kemudian tujuan yang kita tuju, objektif. Dan bagaimana strateginya. Kalau B2C kemarin kita telah belajar mengenai bagaimana kita melakukan segmentasi menggunakan K-means clustering, K-means model, targeting online value proposition. Di dalam B2B, business to business, pendekatannya berbeda. Kita menggunakan yang disebut dengan segmentasi yang menggunakan RFM model. Dia terpisah dari clustering model. Jadi ini adalah satu metode yang berbeda untuk melihat, untuk lebih melihat kepada B2B bisnis. Segmentasi untuk B2B. Sebagaimana di dalam STP stages, segmentation, targeting, positioning. Di mana di dalam segmentasi untuk B2B kita mengidentify bukan needs dan wants, tetapi kita mengidentify kepada loyalty. Ya, bagaimana loyalty dari B2B bisnis kita, customer B2B kita, bagaimana segmentasi dari loyalty mereka. Jadi nanti Anda akan melihat customer A dia tingkat loyalitasnya tinggi atau sedang ataupun rendah. Ya, loyalty score. Kemudian dari customer yang loyal tersebut, jadi kita melihat changes. Kita melihat loyalty changes. Dari yang loyal menjadi tidak loyal. Dari customer yang sebelumnya loyal dengan kita menjadi tidak loyal. Atau dari yang tidak loyal menjadi loyal. Nah, maka kita kemudian setelah kita mendapatkan changes dari customer, mana segmen kelompok yang dia loyal, kemudian tahun berikutnya dia nggak loyal sama kita. Itu adalah customer yang sudah pindah ya ke kompetitor Anda. Nah, dari sana kita melakukan target segmen. Mana yang menjadi segmen kita? Apakah yang dari loyal berubah jadi tidak loyal? Bagaimana kita mengembalikan mereka supaya mereka kembali loyal dengan kita? Jangan dibiarin mereka lama-lama di tetangga. Kita membentuk kepada online value proposition. Bagaimana kita membentuk online value proposition? Berdasarkan apa? Berdasarkan etnografi.
Bagaimana kita mewawancarai mereka company yang sebelumnya loyal dengan kita, kemudian dia changes behavior menjadi tidak loyal, menggunakan etnografi untuk mendapatkan pain value mereka. Ini kita sudah pelajari di Kamiens ya. Konsepnya sama. Yang berbeda adalah metode. Kita dapatkan pain value, baru kita bangun online value proposition. Yang mana online value proposition itu kemudian menjadi bagaimana kita mencapai online value proposition itu on top of 8P. Setelah kita mendapatkan pain value dari company yang mereka kemudian merasa Anda harganya terlalu mahal, prosesnya berlibat, ribet gitu ya. Kemudian Anda membangun online value proposition yang apa prosesnya lebih cepat yang Anda bilang dengan faster proses, maka dampaknya adalah kepada 8P. Apa yang harus 8P lakukan agar online value proposition Anda bisa terlaksana? Jadi segmentasi menggunakan RFM untuk mendapatkan mana customer yang loyal dan mana yang tidak loyal, dan melihat kepada changes, perubahan dari segmen apa dari yang sebelumnya loyal menjadi tidak loyal. Kemudian melakukan etnografi untuk mendapatkan pain value dan menentukan online value proposition yang tackle down pain value yang dihadapi oleh customer. Dan kemudian membangun dalam rangka mencapai OVP tersebut apa yang harus dilakukan oleh 8P. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Prof. Yes, Fitriani. Ya, Prof, kalau misalnya dari hasil RFM itu ternyata segmen loyalnya itu dominan ke price minded, Prof. Mhm. Terus itu biasanya strateginya kita harus gimana sih, Prof? Apakah kita harus ubah dari online value positionnya atau gimana ya? Dari price. Apa, iya, apakah kita juga akan ikut bersaing juga terhadap price-nya atau gimana? Oke. Jadi loyalty di sini bukan dilihat dari price, tetapi dari RFM score. Nah, ya. Saya teruskan dulu deh kalau gitu. Jadi RFM stands for recency, frequency, and monetary. Apa yang dimaksud dengan recency? Recency adalah the freshness of the customer activity. Seberapa recent invoice mereka, seberapa recent mereka kirimkan PO ke Anda. Atau seberapa recent mereka menerima invoice dari Anda. Kalau invoice-nya udah setahun yang lalu, berarti udah 1 years old recency-nya mereka. Tapi kalau mereka baru terima invoice dari Anda seminggu yang lalu, mereka fresh. Mereka masih recent dengan Anda. Anda masih relevan dengan mereka. Jadi, berdasarkan invoice date. Time since the last activity. Aktiviti mereka yang terakhir kapan? Kemudian frekuensi adalah the total number of recorded transaction. Berapa total transaksi yang dilakukan oleh company A dengan Anda
setahun terakhir. Berapa invoice yang mereka terima dari Anda? Total frekuensinya. Satu company bisa saja puluhan invoice, belasan invoice dalam setahun. Ya, kalau dia stok jaga stok di 1 bulan berarti kira-kira 12 kali itu invoice. Bisa 12 kali itu frekuensinya. Kalau dia kirim PO ke Anda sebulan sekali. Kemudian monetary willingness to spend, yaitu total transaction value. Berapa total transaksi dari 12 ini? Dari 12 frekuensi ini. Berapa total transaksinya? Misalkan satu invoice $1.000, berarti 12.000 dolar tuh monitoringnya. Jadi loyalty di sini dilihat dari seberapa recent dia bertransaksi dengan Anda. Ya. Kalau dia udah setahun yang lalu, berarti dia udah churn, sudah pindah ke kompetitor sebelah. Kalau dia masih recent seminggu, berarti dia masih recent. Kebayang, Fitriani? Kebayang, Prof. Alright. Silakan yang lain bertanya. Izin Prof. Intan. Yes, Intan. Kalau RFM ini di sektor jasa atau kayak eh, organisasi non-profit kayak gitu, itu yang nggak memiliki transaksi finansial misalnya Prof, itu yang berulang seperti bisnis retail itu apakah tetap bisa diterapkan Prof? Bisnis jasa ya? Iya, Bisa, nggak ada masalah. Transaksi itu kan invoice. Jasa pasti ada invoice-nya kan? oke. Semua Meskipun jasa, non, iya semua meskipun jasa non-profit ya Prof? ada invoice. Non-profit tapi kan ada invoice. Iya ada. Ya, kan belum tentu, kita kan tidak melihat profitabilitas. Kita melihat secara loyalitas. Recency itu menunjukkan loyalitas. Hmm. Frekuensi dan monitoring menunjukkan kualitas. Seberapa berkualitas. Kuantitas, ya kuantitas. Kuantitas ya. Frekuensi kuantitas kan. Monitoring kualitas. Oke. Jadi, seberapa recent, seberapa loyal, dengan seberapa eh, seberapa kuantitas dan seberapa kualitas dari B2B customer kita. Hmm. Kebayang, Intan? Iya kebayang Prof. Oke, yang lain silakan. Intan, tunjuk satu orang pria yang sepertinya siap untuk menyanyi malam ini. eh saya mau menunjuk Mas Garin deh namanya sama Mas saya. Garin. Murti Pagar Intan. Oke. Oh, namanya sama. Oke, silakan Garin. Mana Iya. Garin? Baik Pak, saya mau nyanyi dalam pertanyaan Pak. Oh, oke, silakan. Ya kalau saya ini sih Pak, pertanyaannya kalau misalnya dibalik gimana Pak? Misalnya boleh nggak Pak? Misalnya kita kayak saya kan pemerintahan ya Pak. Misalnya Mhm. saya sering apa Pak bikin event gitu, kemudian saya ada data UMKM kan Pak. Nah saya pakai data UMKM sebagai mitra bisa nggak Pak? Anda ada invoice, ada kasih invoice nggak ke mereka? Ya invoice-nya kebalik Pak, jadi saya yang apa kami yang ini Pak, yang pesan barang ke mereka gitu. Anda yang pesan barang. Iya, tapi Yang kita jadi jadi yang jadi ya berarti Anda customernya dong. iya Pak, tapi kita banyak UMKM-nya Pak, misalnya sampai 40 gitu Pak. Nah, jadi Anda yang sebagai customer kan, RFM ini menilai loyalitas customer, B2B customer. Bukan Anda Hmm, sebagai customer, Anda sebagai yang punya customer, Anda yang menerbitkan invoice buat mereka. Ada yang lain ada nggak dong kalau gitu Pak. pendekatannya? Nggak ada, kalau gitu nggak ada Pak di kantor saya tidak ada data untuk B2B-nya Pak. Mungkin nanti cari Eh, yang lain Pak.
produk Anda apa ya, Intan? Di ini Pak, di BPDP Pak. Apa itu produknya? Sawit Pak, Badan Pengelola Dana Perkebunan. Oh, sawit. Iya Pak. Bukan perusahaan sawit. Pengelola Pak, dana pengelola perkebunan. Jadi kami yang melakukan pengelolaan pungutan ekspor Pak, di bawah Kementerian Keuangan. Oh, pungutan ekspor. Ya gini aja, perusahaan sawit dia kan dia ini membayar kepada petani kan, atau company koperasi kan, Iya Pak. koperasi atau istilahnya itu apa istilahnya itu ya, koperasi ya biasanya ya. Asosiasi Pak. Asosiasi Bukan, petani bukan, biasanya. bukan asosiasi, yang Oh, yang petani langsung Pak ya, koperasi Pak, koperasi. koperasi kan. Iya, Kan ada beberapa koperasi yang sawitnya dibeli oleh perusahaan. banyak Pak. Ada banyak koperasi kan? Iya Pak. Nah, kayak begitu. Mana koperasi yang dia cenderung ke Anda daripada kompetitor Anda kan? Kan kompetitor Anda banyak di situ. Ya. Oke Pak. Gitu. Anda tinggal minta data invoice aja ke perusahaan sawitnya. Terus Anda lihat siapa saja itu pengumpul. Ya, istilahnya kalau pencapir itu kelompok itu ya. Kalau sawit itu apa istilahnya apa ya, untuk kelompok kelompok petani sawit itu namanya apa ya? Plasma ya? Plasma bukan? Oh, plasma jenisnya kayaknya Pak. Bukan jenis. Ya koperasi lah ya, atau Iya Pak, koperasi sih Pak ya. ya. Nah, Anda tinggal minta invoice aja tuh ke perusahaan sawit. Mana invoice Anda dalam setahun? Yang tapi sorry, dia itu kan menerima ya. Jadi dia pelanggan petani dong, bukan. Customernya si perusahaan sawit siapa? Dia mengirim dia 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 mengirim sawit kemana? Mengirim hasil hasil perahan sawitnya kemana? Ke perusahaan luar Pak kadang. Nah, Kalau perusahaan kami kan nah pengusaha kan ya, perusahaan luar negeri. berarti invoice-nya baik yang domestik maupun ekspor kan? Iya Pak. Nah, itu yang dilihat kepada invoice yang diterbitkan kepada yang beli ke dia. Dia kita mau melihat RFM score dari customer mereka yang mereka membeli kepada perusahaan sawit tersebut. Kebayang nggak? Oke. Bayang Pak, bayang. Oke. Siap, Good. Pak. Terima Yang kasih lain, Pak. silakan pertanyaannya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, jadi tadi kita melihat bahwasanya frekuensi adalah total number of transaction, monetary adalah juga total value dari transaction. Namun dia juga bisa ada beberapa definisi, bisa menggunakan pendekatan total, bisa menggunakan pendekatan average. Di mana R sama time since the last transaction, kemudian F adalah average transaction, kalau M adalah average value. Ya. Berapa rata-rata F adalah berapa rata-rata transaksi per bulan. Jadi total dibagi 12. Total setahun dibagi 12. M average dari value. Total value dibagi lagi dengan per bulan. Berapa dia per bulan? Average. Ya. Kemudian contoh di sini. Contoh ada customer A, B, dan C. Kemudian customer A ini dia transaksinya tuh 53 hari yang lalu. Customer B 120 hari yang lalu. Customer C 120 hari 10 hari yang lalu. A frekuensinya 3 dalam setahun, B 10 dalam setahun, C 1 kali dalam setahun. Dengan nilai monetary total $230, $900, dan $20.
Nah, ini data biasanya ini adalah kita data invoice ya. Biasanya di invoice itu resensinya itu kita ganti dengan tanggal ya. Tanggal invoice. Misalkan tanggal 1/1/2025 gitu ya. Nah, atau terus ke tanggal terakhir misalkan 53 hari. 120 hari dan 10 hari. This is called LFM table. Kemudian setelah itu setelah kita mendapatkan data ini, kemudian kita melakukan distribusi, mencari distribusi dari matriks untuk mendapatkan kriteria. Ya, jadi kalau misalkan dia kita bagi 3 kelompok secara hari, semakin recent dia dengan tanggal hari ini, maka skornya semakin tinggi apa semakin rendah? Ada yang bisa jawab? Semakin tinggi, Semakin Pak tinggi. Siri. Semakin tinggi. Jadi kalau kita belah di sini, berarti di sini skornya 3, ini 2, ini 1. Semakin tinggi, semakin dead untuk days-nya itu semakin kecil days-nya, maka skornya semakin tinggi. Semakin kecil days-nya, skornya semakin besar. Wait a second. Oke. Begitu juga dengan order. Frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, skornya makin besar, semakin kecil. Bisa semakin besar, Prof. Yes, semakin besar. Begitu juga dengan monitoring. Semakin tinggi monitoring, semakin besar. Tetapi bagaimana kita menentukan batasan di dalam menentukan skornya itu sampai nilai days berapa hari? Dianggap dia skornya tertinggi 3, 2, dan 1. Nah, ini kita menggunakan pendekatan deret ukur. Misalkan, ini jumlah harinya 0, 2, 5, 10, 20, 23, 30, 40, 45, 50, 60, 60, 60, 71, 80, 85, 89, 90, 90, 90, 95, 100. Order udah, ini oke. Nah, di sini ada data misalkan. Jumlah harinya ada yang 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Atau 21. Maka dibagi 3 berarti sama dengan 7. 0, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ada berdasarkan deret ukur, dia dikategorikan 3 apabila
recency-nya dia masih di bawah 20 hari. 20 sampai 60 hari 2. 60 sampai 100 hari 3. Ya. Berdasarkan days tertinggi 100 hari dan terendah 0. Begitu juga dengan jumlah frekuensi order. 6 bagi 3 berarti 2. 2, 4, 6. Jadi yang ordernya 4 sampai 6, 3, 2 sampai 4, 2, 2 sampai 0, 1. Begitu juga dengan monetary. Dolarnya 0, dolar 25, 60, 70, 100, 110, 150, 2, 10, 3, 10, 500, 800, 900, 1000. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bagi 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 100. 1, 2, 3, 4, 5. 400. 1, 2, 3, 4, 5. 1200. Ini 3, ini 2, ini 1. Jadi dia dikategorikan 3 apabila nilai invoice-nya dia 400 sampai 1.200 dolar. Dikatakan 2 apabila nilai invoice-nya 100 sampai 400. Dan dinyatakan 1 apabila dia di bawah 100. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Pak Jerry, izin untuk yang resensi Ya. itu 321 kali ya, bukan 323 ya, Pak? 321, ya. 321, betul. Yang lain pertanyaan? Pak, mau Yes, tanya Pak. oke. Berarti ini nanti pertama mau saya tanya ini Pak. Berarti nanti tiap customer misalnya nilainya dari RFM ini resensinya sekian, frekuensinya sekian, monitoringnya sekian gitu ya Pak ya. Mm-mm. Oke, terus yang kedua yang mau saya tanyain batas atasnya ini kan kalau di contoh ini kan saya Aduh, hang dia. So, oke. Oke, mungkin saya jelasin di sini. lisensinya terus dari misalnya nanti kita dapat data sendiri, batas atasnya dari yang paling misalnya lisensinya paling lama gitu ya Pak atau gimana Pak? Oke, saya kasih contoh deh, biar lebih enak di Excel. Oke, Excel saya kelihatan? Kelihatan. Oke, jadi Kelihatan kalau Pak. dia ada date, misalkan run between, terus. Dan ini ada customer ya. Ini ada date. Kita ada 100 customer misalkan. Run between 1 sampai 100. Customer ID-nya. Oke. Kemudian date-nya run between. Date-nya itu 202511 date 2025 1231. Oke, sudah ada date-nya kan? Nah, kita mau tahu berapa hari dari hari terakhir. Maka days-nya adalah sama dengan today dikurangi ini. Hmm. Hmm.
Sorry, saya kasih dengan ini dulu. Sorry ya. Ini sampai tanggal hari ini deh. Sekarang tanggal berapa sih sekarang? Sekarang tanggal bulan apa sekarang? Sekarang bulan 6 ya? 24. 24. Oke. Hmm. Maka ini 500 hari. Oke. Nah, kemudian kita eh si customer itu berarti dia ada eh, taruh. Dia kan ada days terakhir ya, bukan days yang ini ya, bukan days yang total, bukan days-nya ya. Jadi dia ada 100 ya. Oke, sebentar, bentar. Saya kalau gitu, ini saya ulang lagi. Ini kita terakhirnya aja ya, terakhirnya transaksi berarti. Berarti kita belum menghitung frekuensi ya. Kita berarti ada 100. 101. Terus, oke. Oke. Dan BT 100. Oke. Nah, jadi ada 100 customer dengan ini dia last date. Last date ya. Terakhir dia bertransaksi dengan kita. Nah, di sini ada 90. Nah, di sini kita bisa copy, kita paste spesial. Kemudian kita bisa sort. Om, kita sort. Apa? Sort smallest to largest. Nah, kayak gini. Ya. Hmm. Ada yang 1, 7, 31, 5, 7. Kemudian kalau kita bagi 4, berarti kita pakainya median. Mediannya di berapa ya? Anjir. Jadi di 236. 236 itu mediannya di 236. 236 hari. Oke, sebentar. Titik tengah ya, ini median ya. Ini median dari dengan median. Median dari sini. Bentar. Ya, 236. 236 itu berarti titik tengahnya di sini. 236. Nah, di sini ya. Di sini kira-kira. Ini titik median. Jadi kalau kita bagi titiknya di 51 kan mediannya kan. Di titik tengahnya 51 kan. Di sini nih, 51. Karena di titik tengah. Karena kita carinya median ya. Kemudian berarti titik di kuartil pertamanya adalah 25. Nah, ini kuartil. Kuartil 25%. Nah, ini kuartil mediannya atau kuartil 50%. Kemudian 75 berarti di sini kuartil 75%. Dan di sini kuartil 100%. Nah, jadi secara recency, maka yang nilainya 1 yang mana? Yang awal, yang nilai 3 yang di awal kan? Betul nggak? Iya, Pak. Di sini berarti kita adalah kelompok nilai 3. Merge. Ya. Tuh. Nih, kelompok nilai 3. Yang ini kelompok yang nilai 2, sorry, bukan 3, 4 ya, sorry. Karena kita pakai 4 ya. Pakai 4 kan? Hmm. Kita pakai 4. Oke, ini 4. Yang ini berarti 3 kan?
Yang ini berarti 2. Kalau kita bagi ini ya, bagi 4. Dan ini juga berarti 1. Kebayang oke? Konsep berpikirnya? Bayang Pak. Ya. Jadi bagaimana kita tahu dia skornya 4? Emang batasannya recensinya berapa hari? Kalau dia totalnya itu sampai recensinya itu sampai 534, kalau kita deret ukurkan, kita bagi secara mediannya di tengah-tengahnya itu 381, berarti yang nilainya 4 adalah sampai 134. Jadi 134 hari masih dianggap recent. Kemudian secara skor paling tinggi. Kemudian yang dia 3 itu sampai 233. Kemudian yang 2 itu sampai 381, di bawahnya udah yang 1, 534. Kebayang Sogi? Bayang Pak. Oke, yang Makasih lain Pak. pertanyaannya silakan. Question? Pak, Izin, Prof, nanya Prof, Yes, ini Pak Agung. dari apa resensinya ini kan katakanlah tiap bulan si perusahaan tersebut membeli eh, di perusahaan penyedia. Nah, itu kan transaksi tiap bulan dia ada, kadang hanya 2, kadang bulan berikutnya hanya 4. Ini nanti ininya juga dibuat model seperti ini, Pak, apa Prof? Tergantung transaksi terakhirnya. Mm-mm. Ini kan transaksi terakhirnya kan 1 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, Mm-mm. 31 Mm-mm. hari yang lalu. Transaksi terakhirnya. Jadi kalau transaksi terakhir, kalau dia bertransaksi sampai 3 kali, yang dihitung days-nya itu dari transaksi terakhir. Bukan dari transaksi yang Oke, pertama, tapi dari transaksi yang oke. ketiga, days-nya. Iya. Kebayang Pak Agung? Kebayang Prof gitu. Hmm. Ya, tadi satu lagi siapa yang tanya? Intan. Pak, Saya kan Intan. kalau saya ini Pak, ini kan Bapak ngebaginya berdasarkan jumlah populasi ya Pak, kayaknya. Nggak sengaja gitu, jadi kayak 1 sampai 25 masuk kategori 4 tuh Pak. Ini Ya. apa kalau ternyata apa nilainya itu range-nya kan kalau dilihat kalau saya hitung manual ya Pak, Mhm. 52 52 berapa tadi Pak? Maaf Pak. 526 ya Apanya Pak. tuh? Yang mana? Ya, Totalnya yang yang udah ya Pak yang paling terakhir. terakhir 534. 534 dibagi 2. Medianya kalau di sini 567 Pak. Apa? Kok 567 lebih gede lagi? Ya, maksudnya nggak dihitungnya jadi berdasarkan bukan dari apa range yang paling awal sampai yang paling terakhir itu ya Pak. Benar. Kalau Anda mau bagi-bagi rata-rata gitu. Maksudnya Oh, gimana? enggak sih Pak. Maksudnya tuh yang kita buat klaster yang 1 sampai 4-nya itu apakah berdasarkan jumlah populasinya Pak atau berdasarkan range-nya itu Pak? Berdasarkan range jumlah Oh, days-nya range-nya dia. ya. Jumlah days, jumlah hari dari transaksi terakhir. Jadi kita nyatakan dia recent, tinggi loyalitasnya apabila transaksi sampai 130 hari. Masih bertransaksi dengan kita itu berarti masih recent. 3 apabila dia di bawah 233 sampai 130 hari. 2 apabila dia di 381 sampai 3. 240. Dia 1 apabila dia 534 sampai 381. Tergantung per masing-masing company. Oh. Transaksi terakhirnya kapan? Oke? Oke Pak, oke Pak. Oke. Yang lain? Aja Pak. Ya, silakan Herdi. Mm-mm.
Jadi kalau jadi gini, sekarang gini. Gini deh caranya. Jadi ada customer ID. Jadi customernya ada 100 kan? Atau enggak, customernya 10 ya? Oke. Ya, customer Anda, masa customer company Anda cuma 3? Anda ada di company apa, Herdi? Oke, oil and gas. Ya, orderannya banyak terus. Company apa sih, Herdi? Anda di company mana sih? Kalau boleh tahu? Oh, PGN. Nah, PGN itu supply Anda ke siapa? Ya, oke. Anda menjual gas ke mana? Oke, anggap kalau gitu anggap PGN nih. PGN jual gas ke siapa? Ada berapa banyak? Ini, nah, ratusan kan? Iya, kayak PGN lah. Kalau Anda cuma satu, berarti Anda cuma supply ke PGN doang kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, fine aja. Ya kan, misalkan mereka ada ini, mereka ada 100 nih PGN. Kan transaksinya dia bisa lebih dari satu kan? Nah, berarti di sini bisa sampai 200 misalkan. Tuh, sampai 200 invoice, sampai 300 invoice. Bener nggak? Iya kan? Satu company bisa 10 invoice sebulan kan? Setahun kan? Anggaplah sebulan. Anggaplah ya, oke, anggaplah per bulan 10 invoice. Ya kan? 10 kali 100 bisa 1000 invoice kan? Nggak ada masalah, ya. Nanti Anda ukur Anda hitung apa? Tanggal transaksi. Lihatnya tanggal transaksinya kapan. Di sini tinggal Anda tarik di sini, hajar lagi ke bawah. Oke. Nanti DS-nya juga Anda cek lagi, Anda hajar lagi ke bawah. Ini jumlah days. Nah, sekarang Anda mau tahu nih, misalkan, berapa itu eh, berapa itu eh, apa eh, jumlah jumlah transaksinya. Ya, kalau Anda mau, Anda bisa pakai, misalkan pakai pivot. Misalkan ada pivot, misalkan eh, existing worksheet di sini, misalkan pivot table berdasarkan customer ID itu berapa dia jumlah customer ID, dia berapa jumlah transaksinya. Ini count, value-nya kita ganti ke count. Nah, customer ID 1 jumlah transaksinya itu 1 kali dalam setahun misalkan. Customer ID 1. Customer 2 5 transaksi. Customer 3 ada 3 transaksi. Customer 4 ada 7 transaksi. Jadi secara count of days, jadi jumlah frekuensinya itu 7 kali dia. Kemudian kalau Anda mau lihat ini count of days ya. Kemudian kalau Anda mau lihat monitori, belum lah, kita belum bahas monitori ya. Nah, kemudian kalau Anda mau lihat date,
Misalkan Anda kita keluarkan, kita mau lihat date-nya dia, ini kita lihat value field-nya itu, sorry, kecil, sebentar ya. Dari sisi days. Nah, days-nya itu kita ambil yang paling kecil, minimum. Oke. Yang kecil atau kecil days-nya itu 239 ya. Oke, sebentar, dia itu customer ID, kemudian minimum of days. Sebentar. Kita ambil contoh satu, tapi dia berubah terus ya. Value setting, kalau dia itu pakai yang minimum berarti ya. Kalau max berarti yang paling gede. Oh ya, paling gede. Oke, jadi yang minimum ya, misalkan. Nah, ini juga dari sini ketahuan terakhirnya itu dia berapa hari. Ya. Customer 2 itu terakhirnya 49 hari. Customer 2 mana? Customer 2, 49 hari benar nggak? Customer 2. Nih, customer 2, dia, nih, tanggal 5 Agustus, tanggal 8 Mei, ya kan? Berarti 47 hari, benar kan? Customer 2 berapa tadi? 47 hari ya? 49 hari, berarti ada transaksi lagi tuh. Customer 2. Ya. Jadi kita mencari yang dia customer 23 nih. Customer 23 dia 38 hari. Customer 23. Customer 23. Oh, 4 hari, berarti ada transaksi lagi yang lebih baru. Customer nomor 23 4 hari. Kita cari lagi customer 23. Ada lagi nggak yang 4 hari? Panjang ya. 404. Coba customer nomor 23 di sini ya. Ctrl F 23. Oh, nih. Oh, tadi sini. 23. Cari. 23. 23. 23. Oh, susah ya. Nah, jadi kita mencari yang dia berapa dia jumlah min of days-nya. Ya. Jadi Herdi, kita ngelihat itu di sini misalkan dari sini ketahuan hari minimalnya, kemudian dari sisi berapa frekuensinya kita bisa lihat berdasarkan count-nya. Tapi saya tidak akan menggunakan ini nanti. Saya menggunakan pendekatan yang lain ya. Nah, tapi cara sederhananya menggambarkan bahwasanya satu customer itu dia bisa punya invoice lebih dari beberapa kali. Kebayang Herdi? Oke, good. Yang lain pertanyaan? Nyambung yang punya dari Mas Herdi, Prof. Yes. Artinya kalau satu perusahaan katakanlah kayak Mas Herdi kan jasa ya ke servis. Tapi ini artinya nggak bisa dipakai kalau dia punya kontrak tahunan gitu, Prof ya. Karena kan Kita nggak sudah lihat fix kontrak. itu. Kita nggak lihat kontraknya, Mm. tapi melihat invoice-nya. Berarti kalau dia setahun kan artinya invoice bulanan, artinya dia punya 12 invoice kan, Yes, Prof. betul. Mm. Jadi bukan karena kita melihat seberapa recent transaksinya, seberapa besar frekuensinya dia, dan seberapa besar monitorinya. Oke, oke, Oke. oke. Nah, Oke. mengerti, Prof. Ada lagi pertanyaan? Prof, izin bertanya, Prof. Yes. Siapa duluan tuh? Silakan Fitriani. Ladies first. Oke, makasih Prof. Mau tanya Prof, kalau misalnya dia itu perusahaannya perusahaan jasa insurance, jadi yang layaninnya itu antara bisa ke individu, kalau individu kan dia masuknya kan ke B2C kan ya Prof ya. Tapi kalau dia kliennya itu corporate, nah apakah itu bisa jadi masuk ke B2B atau tetap ke B2C Prof? Karena kan kalau misalnya dia secara pakai RFM itu kan modelingnya kan atau masih bisa diterapin atau enggak, karena itu kan hanya berdasarkan satu kali per transaksi gitu Prof pada saat renewal policy. Oke.
Anda kerja di asuransi, Putri nih. Iya, Prof. Oke. Di dalam asuransi, Dia ada 2 produk gitu. ya, pilih salah satu produk misalkan. Mm-mm. Ada produk yang invoice-nya tiap tahun kan? Ada yang invoice-nya Iya, tiap betul. bulan kan? Ada yang invoice-nya tiap 3 bulan kan? Kalau Nah, yang tiap bulan nggak ada sih, Prof. oke. Ya, anggaplah tiap tahun lah. Ada. Hmm. Berarti lisensinya kan sekali setahun kan? Iya, betul. Kalau dia 2 tahun yang lalu lisensinya dia yang satu lisensinya 1 aja, setahun satu. aja. 3 Iya, tahun tiga tahun yang lalu berarti kalau setahun 3, 2 tahun 2, 3 tahun 3 kan? No, iya, 1 kan? iya. Ya, that's simple. Oh, Secara berarti lisensi itu tuh tetap bisa dilakukan secara B2B berarti ya, Prof ya? bisa. Oh, oke oke, Prof. Oke, good. Yang lain? Terima kasih, Prof. Ya, Prof, izin tanya. Ya, Nyambung Yunian. yang tadi Pak Agung, Prof. Mhm. Misal pelanggan di tempat saya itu kan model berlangganan ya, kontrak berlangganan. Mhm. Taruh dia nerbitin PO itu per Maret kemarin Mhm. untuk 12 bulan ke depan selama setahun. Mhm. Tapi invoice-nya itu bulanan. Ya, invoice Nah, yang dihitung. ya, maksudnya gini, ini kan Juni. Mhm. Hitungan R-nya itu dihitung satu atau jumlah invoice yang udah 3 invoice terbit? Invoice terakhir. Jadi 3 gitu ya, Prof ya, dihitungnya ya. Kalau dia 3 bulan Juni, terakhir hitungan R-nya. enggak, bukan 3 bulan terakhir. Atau, Invoice yang terdekat dengan hari ini yang kapan? Yang terakhir, ya seminggu oke. yang lalu. Berarti lisensinya baru seminggu. Berarti lisensinya tuh 7 hari. Berarti nyambung ke F-nya juga dihitungnya 3 ya, bukan 1 PO, tapi 3 invoice. F-nya 3. Monitorinya total invoice. Oh, monitornya berarti 3 bulan juga ya, bukan sesuai kontrak 12 bulan itu bukan ya? Enggak, Baru dihitung 3 aja. berdasarkan pembayaran. Hmm, Invoice yang ditagihkan. Account payable kita. Account receivable kita. Kebayang oke. ini toh? Iya ya, makasih. Yuk, yang lain. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi kita split matrix kita membuat binning namanya ya. Membuat binning kepada deret ukurnya tadi. Kemudian bisa juga kemudian kita split menggunakan kuantil. Ada segmen 1, 2, 3, 4 ya dengan nilai median. Di sini kuantil 25%, 75%. Kalau secara days berarti ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Kalau secara frekuensi berarti ini 1, 2, 3, 4. Kalau monitori ini 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, setelah itu kita menghitung nilai R, F, dan M. Jadi yang customer A misalkan, lisensinya tadi 53 hari. Frekuensinya 3 hari. 3 kali transaksi dalam setahun. Monitoringnya $230. Ada lagi yang B 120 hari, 10 transaksi $900. Yang C 10 hari, 1 transaksi dan $20. Maka yang 10 hari ini recency skornya dia besar ya, karena paling kecil days-nya. Kemudian yang A 53 hari recency skornya itu 2. Yang B recency skornya 1. Karena dia paling jauh recensinya. Kemudian untuk frekuensi 1 transaksi berarti 1, 3, 2, 10, 3. Untuk monitori 21, 232, 903. Ini disebut segmented RFM table. Jadi kita dapatkan nilainya 222, 133, dan 311 untuk
RFM score. Ya. Kemudian data ini kita masukkan ke dalam stack table. Jadi masing-masing segmen tersebut untuk yang skornya 111 ada berapa? 3. 112 berapa? 4. 3, 2, 1, 2, 5, 1, 4, 3, 2, 1. Nah, kita anggapnya sampai ini dah. Sampai 3. Biar nggak terlalu banyak. 1, 1, 1, 1, 1, 3. Ya. Di sini berapa? Misalkan ini angka random aja. 3, 5, 8, 1, 7, 9, 4, 3, 2. 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 3. Jadi kita melihat jumlah company dengan skor RFM 11 itu ada 3 perusahaan. 112 ada 4 perusahaan. 113 ada 3 perusahaan. Ya. Apa artinya ini? Kalau dia 1, lisensinya berarti dia udah churn kan? Secara loyalitas dia udah hilang dari kita. Udah nggak loyal, udah churn, udah kabur. Udah pindah ke kompetitor. At risk, dia masih udah mulai pikir-pikir untuk pindah. Karena secara lisensi dia udah mulai berkurang. Atau dia udah split tuh. Split order. Sebagian ke kita, sebagian lagi ke yang lain. Kalau aktif, ya transaksinya masih tinggi ke kita, berarti dia lisensinya tinggi, berarti dia loyal. Loyal. Itu secara lisensi. Secara frekuensi, dia churn frekuensinya 3. Berarti transaksinya banyak. Dan monitorinya pun 3. Ada 2 company. Jadi ada perusahaan yang udah churn, udah pindah ke tempat lain, berbisnis dengan yang lain, kemudian sebelumnya dia frekuensinya 3 dan monitornya 3. Sebanyak 2 company. Inilah yang menjadi target kita. Kalau secara 1 tahun. Kalau dia secara year on year 2 tahun, maka kita lihat lagi di sini. Misalkan dia 4, ini tahun kedua ya, ini tahun kedua. Ini tahun pertama. Tahun kedua 432, 315, 577, 875, 143, 578, 121, 543, 122. Ya. Nah, di tahun kedua, jadi terjadi misalkan ada customer yang dia aktif 3, frekuensinya 3, monitornya 3, ada 3 company. Ada 3 company nih. Ya, PT dengan customer ID nomor 12, nomor 17, sama nomor 20. Customer ID-nya ya. Di sini dia. Ternyata di tahun kedua mereka ke sini nih. Nomor 12. Nomor 17, nomor 20. 3 company di tahun kedua pindah ke churn. Dari yang sebelumnya dia 333, highly aktif, loyal, frekuensinya 3, tinggi, monitornya gede banget. Di tahun kedua dia udah pindah ke 132, 133, dan 123. Inilah permasalahan kita. Bahwasanya ada yang dari loyal, kemudian goes into churn, kabur, pindah ke tempat lain. Nah, jadi secara segmentasi udah dilihat di sini, ada segmentasinya di sini. Kemudian sini juga segmentasi tahun kedua.
Yang menjadi target adalah yang dia dari aktif pindah ke churn. Sebagai target, ini ada target. Kemudian menggunakan etnografi kita wawancara ketiga company ini untuk mendapatkan apa yang menjadi pain value. Setelah kita dapatkan pain value-nya, kita bangun online value proposition. Dan dalam rangka mencapai online value proposition ini, apa yang harus dilakukan terkait sebagian dari 8P. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Yes, silakan. Oh, Farouk. Nah, terkait resensi ini, Yes. kalau misalnya kita mengukurnya itu di Desember gitu ya, Pak, di akhir tahun, nah itu bisa bias nggak sih, Pak? Misalnya ada perusahaan yang order ke kita banyak, tapi di kuarter 1 gitu misalnya, di Januari, Februari, Maret, itu mereka banyak. Jadi secara resensi, itu mereka jauh tuh. Sedangkan ada perusahaan Bukan yang baru ini order atau invoice? order, invoice Pak, invoice, maaf, invoice. Oke. Jadi invoice-nya tuh jauh, tapi frekuensinya banyak. Sedangkan ada perusahaan yang eh, invoice-nya jumlahnya sama, tapi terakhir order di November gitu, Pak. Nah, itu bisa bias nggak sih, Pak, kayak gitu, Pak? Produknya sama nggak? Misalnya produknya sama, Pak. Oke. Misalnya. Kalau produknya sama nggak ada bias. Ya kan? Sekarang, rata-rata orang kan stok rasionya mirip-mirip lah ya. Nah, stok sebulan lah ya. Jarang dia stok rasio sampai 5 bulan kan. Ya, Kalau dia stok rasio 1 bulan, ceteris paribus 1 bulan, berarti dia rata-rata kan order tiap bulan kan. harusnya ya. Ternyata ada company yang ordernya udah 6 bulan yang lalu. Berarti kalau dia nggak order, dia stop line dong. Bener ya? Kalau dia ketemu pemasok baru misalnya gitu ya. Yes. Kenapa dia nggak order ke kita? Kenapa dia mulai churn? Karena dia ketemu pemasok baru yang harganya lebih murah. Atau whatever it is. Kenapanya ya, why-nya. Hmm. Karena kalau stok rasionya 1 bulan, minimal tiap bulan dia harus order. Dan sekarang udah 6 bulan, dia nggak order. Berarti dia udah mulai pindah ke kompetitor Anda. Kebayang, Faruk? Ya, ya, kebayang, Prof. Makasih, Prof. Oke, good. Yang lain pertanyaan? Kalau barangnya lebih dari satu, perlakuannya juga sama, Prof. Boleh saja. Jadi ini boleh spesifik barang satu barang, ataupun Anda melihat barang secara keseluruhan. Tetapi kalau Anda kelebihannya kalau terkait satu barang, Anda bisa memahami spesifik satu barang tersebut ya. Bahwasanya customer barang ini ada yang churn. Tapi kalau overall produk, ya Anda tidak spesifik kepada barang. Jadi Anda nggak tahu ini masalahnya di mana nih. Kenapa dia churn? Kalau barang tersebut kan kita spesifik, oh ada masalah nih dengan barang ini nih. Kalau kita wawancara yang banyak barang, ya kan dia bisa ngomong barang tertentu kan. Iya. Nah, jadi barang tertentu saja, yang lain udah oke gitu. Nah, jadi kalau yang produk yang lain udah oke, cuma ini doang yang masalah. Tapi berdampak kepada invoice-nya dia kan, date-nya dia jadi lebih lama. Kebayang? Iya, iya, Prof. Oke, good. Silakan Vera. Prof mau tanya, ini kan kalau barang ya, kalau misalnya Open cam dong. masih di jalan, Prof. Oke, silakan. Ini kan kalau barang ya, kalau misalnya jasa, apalagi khususnya logistik, itu kan kayak cuman kirim-kirim. Itu nanti gimana ya, Prof? Kalau misal contohnya ada perusahaan, dia baru bikin perusahaan dan customer-nya cuma satu doang nih. Tapi dia pengirimannya itu emang ke beberapa tempat, ke beberapa provinsi, ada yang Sumatera, Kalimantan, tapi customer-nya cuma satu, dan karena itu logistik kan berarti cuma ada jasa aja ya. Nah itu kalau itu bagaimana ya, Prof ya? Kamu company-nya apa sih? Soalnya pindah-pindah, Prof.
Bukan yang sekarang yang rencana kamu untuk bikin tugas ini. Oh, logistik. Yang buat tugas saya mau ambil logistik sih, Prof. Kayak Logistiknya untuk B2B atau B2C? B2B. Jadi kayak sekarang itu kan ada program pengiriman TV ke daerah-daerah gitu kan, program pemerintah. Jadi ini logistik dan customer saya itu cuma satu doang gitu. Logistik kan untuk pengantaran, bukan yang punya produk kan? Iya, nggak punya produk, jadi cuman ada jasa aja kan buat ngantar-ngantar aja. Itu berarti nggak bisa juga ya, Prof? Sebelumnya kerja di mana? Sebelumnya kerja ada juga sih di gula aren, Itu tapi customer-nya B2B atau B2C? banyaknya B2C. Ya udah itu aja gula aren. Kamu pakai B2C boleh. Tapi nggak begitu banyak customernya, Prof. Berapa customernya gula Nggak, aren? nggak begitu banyak kan. Nggak Kan apa-apa, berapa saya tanya, berapa customernya? sedikit banget. Berapa? 20 mungkin 10-20 nggak begitu banyak. Karena Ini perorangan yang beli. iya, Ini toko atau ada pabrik? ada pabriknya, cuman Pabrik masa pembeli cuma 20? nggak, makanya saya resign, Prof. Cuma 20? Dikit kalau yang di situnya. Nggak apa-apa 20. Oh, Nggak apa-apa, main tiap aja. bulan 20 gitu nggak, tapi kan customernya beda-beda, berarti kan nggak bisa dilihat loyalitasnya. Iya masalah nggak, total customer ada 20. Ya, misalnya setiap bulan ada 20 orang yang beli. Tiap bulan nggak masalah. Tapi kan kamu tahu customer ID-nya tahu kan? Eh, ambil di ini sih, tarik di e-commerce paling gitu. Masih bisa tarik. Masih bisa. Orangnya kan itu aja kan? Iya, enggak sih, beda-beda karena kan di e-commerce kan. Ya Jadi nggak kan apa-apa. nggak, Kalau beda-beda tentu banyak dong, lebih dong. iya, Ya, banyak kalau sih. e-commerce-nya namanya apa? Lebih kayak Shopee Mall-nya itu gula aren gitu sih, Prof. Jadi orang bisa order online aja gitu. Iya, order online saja. Emang ada yang berkali-kali? Nggak ada, makanya kan nggak bisa dilihat loyalitasnya itu. Bukan, kan dari nomor rekening ketahuan. Enggak, kan e-commerce itu kan nggak ada nomor rekening, adanya ID aja sih. ID siapa? ID customer kan ada kan? Iya, iya, Oh ya bisa. username. Dari username-nya ketahuan. Oh gitu. Hmm. Berarti nggak bisa pakai yang logistik ya? Kalau gitu cuma satu customer-nya buat apa? Oh, enggak, kalau misal aku ambil data kayak di JNE itu kan customernya banyak tuh, Prof. Tapi kan produknya cuma jasa aja pengiriman. Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Anda kan nggak punya jasa spesifik. Iya, ya. Oh, berarti harus ada produk-produk. Spesifik, Nah, jasa berarti spesifik. Anda kan cuma nganter, bukan mm-mm. bukan nggak buat apa Anda bikin RFM-nya? Iya. Kalau dia belanjanya bukan dengan Anda. Kalau Orang misal lain. pengiriman kayak dengan asuransi dan tanpa asuransi juga tetap nggak bisa gitu ya, Prof. Pengiriman tanpa asuransi. Dan ada yang dengan asuransi gitu. Itu kan berarti kan berbeda kan. Oh nggak cocok sih. Nggak cocok. Oh, berarti yang lebih ke produk aja kalau gitu ya, Prof. Iya, produk Terima, atau jasa spesifik. iya, terima kasih, Prof. Oke. Jadi ini bisa untuk B2B ya, bisa juga buat B2C. Kalau Anda perusahaannya B2C bisa juga. Nah, tapi ini kan kita mengcater yang kemarin banyak B2B-nya ya. Oke, silakan Nurul, Intan. Iya, Prof. Jadi kalau saya kan di Pertamina Internasional otomatis nggak pernah mengeluarkan invoice gitu. Yang ada kita justru menerima invoice dari pihak lain. Nah, kalau saya sedang kepikiran kalau pakai perusahaan suami saya misalnya, jadi dia adalah jasa untuk engineering. Nah, itu apakah bisa ya, Prof, dengan customernya kan B2B gitu. Emang berapa apa? Invoice-nya per satu company sering? Satu company sering dalam 1 tahun itu mungkin sekitar ada bisa bisa 10. Bukan, maksudnya total kliennya dia berapa? Total klien mungkin ada 6 mungkin Kecil ya. yang besar-besar ya. Atau gini, Intan. SPBU. Jadi kan Anda kirim invoice ke SPBU kan? Enggak, saya kan di upstream, Prof. Jadi yang Oh, bagian cari minyak. bukan di hilir ya? Bukan. Eh,
Invoice, ya. Sebetulnya Pertamina itu kirim invoice kan banyaknya ke SPBU ya, kirim invoice kan. Atau eh, apalagi yang Pertamina ya. Yang B2B-nya apa Anda kalau gitu yang lain? Cuman datanya agak strict kalau misalnya dengan jasa RIK-nya kayak gitu. Customer-nya apa Anda Tapi customer saya sebagai customer kalau kayak gitu RIK itu. Cuman ya saya kan sekarang Anda yang punya customer Anda siapa sekarang Pertamina? kalau di tempat saya nggak ada. Tempat lain lah yang di Pertamina bagiannya lain apa yang Anda keluarin invoice? eh iya agak susah juga. Atau Mungkin kayak kapal tanker. kalau Kapal tanker itu kan mm, banyak untuk mengirim BBM. iya Nah, itu kan kita bisa ngeliat tuh company mana aja yang lisensinya tinggi nyewa kapal tanker, ya, kapal tanker minyak. Yang sekarang kan Pertamina kan ketika beli minyak kan itu kapal tanker masuk kan? iya Kapal tanker itu kan yang disewa kan? iya. Jadi Kayak kapal yang tankernya kapal ada tanker Indonesia usaha. yang di Hormuz kan disewa kan? Iya ada usaha sendiri namanya Pertamina International Shipping. Nah, Pertamina International Shipping itu kan menyewakan kapal tanker kan? Iya. Nah, itu berapa banyak company yang sewa? Itu datanya Anda minta aja invoice-nya buat penyewaan kapal itu. Oh, iya itu masalahnya Prof, nggak bisa saya Prof lintas. Soalnya saya kan di Pertamina Internasional Eksplorasi Produksi. Minta intip data aja. Yang saya bisa yang itu tadi Prof, kalau misalnya data jasa engineering gitu, jadi ada invoice-invoice tentang eh apa misalnya bikin modul-modul atau eh pokoknya jasa engineering ya, Itu bisa, Prof. itu bisa, Bisa ya? Oh bisa. ya udah. Jadi Saya itu aja deh Prof. lisensinya berapa berapa lisensi dengan company tersebut, Iya, kemudian frekuensinya berapa kali, monitornya berapa. Ntar ketahuan iya, mana yang dia aktif, frekuensinya tinggi dan monitor tinggi, dan yang churn kan, year on iya, year on year kita ngelihatnya. iya. Bayang? Oke. Iya, Good, iya Prof. good. Yang Thank lain you Prof. pertanyaannya? Ya, Yudianto. Prof, nyambung ke yang tadi. Kalau misalnya yang dihitung itu invoice, ini kan keuangan kan menerbitkan invoice untuk semua pelanggan dalam satu waktu yang sama. Jadi mau pelanggan baru, pelanggan lama, ya bulan ini Invoice. terbit invoice, terbitin semua. Jadi artinya kan sama semua, Prof. Itu gimana ya? Ulang lagi pertanyaan, kan kamu menerbitkan invoice kan kepada masing-masing company kan? Betul. Mas company itu kan misal langganan bulanan, Prof, invoice-nya. Jadi Ini per bulan kamu ini, apa ISP? ISP, ya, Oke. penyedia internet lah ya. Jadi mau pelanggannya baru ataupun udah lama, itu kan invoice terbitnya barengan per bulan ini. Jadi Ya. akhirnya ya akan sama semua. Itu gimana, Prof? PO mungkin Ya. beda-beda, tapi kan invoice kan terbit yang terakhir ya. Ya bulannya terbit semuanya. Itu gimana gitu ya? Kan ada banyak produk. Paket A, Iya, mau paket B, produk apapun paket C. invoice-nya sama, Prof. Misal Ya, semua terbitkan di invoice-nya, akhir. ya invoice-nya kan sama, kan di awal dibayarnya kan? Atau Enggak, Prof. Kalau bayarnya kan langganan kan bayar, misal tiap bulan ke depan ya. ya bayarnya kan per bulan. Iya. Nah, bayaran per bulan tiba-tiba dia nggak perpanjang nih, nggak bayar. Sementara dia pasti butuh wifi kan? Berarti kan dia udah churn kan? Pindah ke Iya, toko sebelah kalau kan? istilah nggak bayar berarti taruh ini pelan-pelan yang udah pull out gitu ya. Anggap pull outnya udah 2-3 bulan kemarin, apa itu ditarik juga datanya, Prof? Ditarik datanya. Bukan bukan yang aktif aja per sekarang misal gitu. Enggak, malah yang kita penting dari yang setahun ini tiba-tiba di tengah jalan mereka tutup kan? Mereka nggak perpanjang kan? Berarti dia udah pindah ke MNC kan? Oh, itu tetap dihitung ini juga ya untuk Ya perhitungan itulah juga yang ya. churn, itulah yang mereka yang churn kan? Hmm. Ada yang lisensinya satu karena udah setahun yang lalu, tapi dia frekuensinya dia tiga, eh frekuensinya dia tinggi gitu ya. Monitoringnya juga tinggi karena dia pakai paket yang paling mahal. Monitornya tinggi dong, ya enggak? Berarti nggak bisa hanya mendata invoice yang terbit per bulan ini aja, Prof ya. Enggak, invoice terbit dalam setahun terakhir dibandingkan dengan setahun sebelumnya.
Jadi mereka-mereka yang sebelumnya itu loyal dengan Anda, monitornya gede, sekarang mereka ternyata turun tuh pakai monitornya yang kecil. Karena mereka cari paket yang lebih murah. Karena kondisi ekonomi lagi tertekan, mereka mengurangi biaya, akhirnya mereka paket internetnya yang paling murah. Ada kan yang kayak gitu kan? Changes kan dia kan? Ya ada, cuma artinya kalau misalnya minta data bukan hanya data yang per current hari ini, misal gitu bulan ini ya. Jadi ya, Enggak, data setahun. hmm, oke oke, makasih bro. Oke, next, silakan Pak Gianto. Ya, makasih, Prof. Yes, Ini kebetulan saya di company batu bara ya, Prof. Jadi, batu bara. ya, Cocok tuh. batu bara itu kan ada, Anda ekspor dan domestik kan? betul. Nah, Nah, itu kalau kita dari segi eh, days-nya itu dengan kapan terakhir kapalnya berlabuh itu bisa nggak, Prof? kok kapan kapal berlabuh? Invoice. Oh, invoice ya. Iya. Invoice Anda ke Thailand, ke China, Hmm. berapa nilai Hmm. invoice-nya? Itu customernya siapa? Ada Kalau dengan ini, kalau untuk monitoringnya kita ganti dengan metric ton batu baranya bisa, Prof. Jadi bukan dari segi price gitu, dengan metric tonnya tadi. ulang lagi. Jadi kan kita menjual batu bara ini kan ada volume gitu. Jadi Yes. volumenya, dan itu memang produk batu bara ini ada yang di mix gitu antara kalori rendah dan tinggi, ada juga yang kalori rendah, ada juga kalori tinggi. Nah, itu kalau dari monitornya kita hanya mengambil metrik tonnya saja tanpa ada eh, apa nilainya Kan bisa. dari metric ton jadi harga, dari monitori. Mau. Per ton Jadi kan, per ton misalkan per ton $100. ya, Kali 10 ton, $1.000 kan? Monitornya $1.000. Iya nggak? Tapi kan dia per invoice kan ada metric ton dan harga. ya, Apakah harganya CIF ataupun FOB? Ikutin invoice aja. ya. Terus ini terkait dengan confidentiality, Prof. Yes. Apakah nanti nama-nama buyer itu kita bisa tidak Mock sebutkan up. gitu? Boleh di mock up. Oh, Anda kasih kode aja. Tapi oh, Anda tahu nanti, ini kode ini ada data dictionary Anda. oke, Ini company-nya siapa nih yang udah churn? ya, Gitu ya. oke. Good. Silakan Vera lagi. Vera tanya lagi Vera. Vera masih angkat tangan nih Vera? Enggak. Pak Agung silakan Pak Agung. Iya, Prof. Itu Pak Agung berkaitan masih dirawat atau udah pulang nih? sudah pulang, Dok, masih Alhamdulillah. pemulihan. Eh, Oke. ini, Prof, Hmm. eh, di usaha salah satu di tempat saya kerja itu kan punya jasa penyewaan oil production storage. Hmm. Nah, kebetulan kita long term kontrak dengan satu perusahaan dan tiba-tiba ada perusahaan lain masuk Hmm. karena dia mengalami permasalahan, dia nggak bisa ekspor karena pipanya konjel buntu, makanya harus lewat kita masuk di dalam floating production storage baru dia bisa ekspor. Hmm. Tapi dia baru masuk ya kira-kira setahun lalu. Cuma tiba-tiba dalam kontrak kemarin yang akan habis di September itu dia bilang bahwa saya ini nggak akan selamanya, saya hanya extend 3 tahun. Sehingga kita ini hanya ada 2 perusahaan gitu juga bisa nggak, Prof ya? Nggak cocok lah. Hmm, Segmentasinya oke. sampai berapa nih? 927 kan? Iya. 27 kota. Sementara sementara yang satunya segmentasinya sampai tahun 2035. Iya, maksudnya ini perusahaan apa sih Pak Agung? Jasa penyewaan itu seperti kayak tanker tapi untuk oil storage, untuk untuk tanker yang nanti dipakai untuk ekspor ke tanker pembeli Hmm. itu. Customernya selama ini cuma satu. Customernya dari dulu satu karena terus kita masih punya apa volume yang bisa dipakai, terus ada nambah satu karena si customer Wah, baru ini mm, tanggung. tanggung ya. Iya.
Oke, Alternatifnya oke, Prof. alternatifnya B2C, Oh, iya, ya. Alternatifnya B2C. iya, Oke, iya, iya, yang Prof. lain questions? Ya, Prof. Yes, Anjar. Open cam. Iya, Prof. Bentar, Prof. Prof, di wilayah saya kebetulan kan menangani 2 divisi ya, Prof. Hmm. Yang di e-commerce dan langsung ke yayasan, sekolah, ataupun dinas seperti itu ya, Prof. Itu kan ada yang B2B dan B2C, berarti itu dua-duanya bisa kita ukur dengan RFM ini ya, Prof. Berarti ya. Iya, bisa. Oke, siap-siap, Prof. Oke, jadi ada 2 pilihan Anda ya. Mau eksekusi yang mana kan? Ya, ya, Prof. Ya, e-commerce kan kami ada, Prof. Kalau di B2C kan? 2B-nya berarti yang ke dinas tadi atau yayasan ya, Prof ya. Ke sekolah tadi ya, Prof. Bisa. Produknya apa Oh, produknya? buku, Prof. Saya di penerbit, Prof. Nah, bagus tuh. Banyak ke sekolahan kan? Sekolah Betul, mana Prof. yang lisensinya tinggi, frekuensinya tinggi, monitoringnya tinggi kan? Betul, Prof. Sekolah mana yang udah mulai pindah ke penerbit lain kan? Betul, Prof. Oke, bayang ya. Siap, Prof. Sudah, Prof. Makasih, Prof. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan juga grouping terhadap segmen. Ya, saya ambil contoh.